Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin mochi tanpa kukusan tapi teksturnya lembut, kenyal, dan enak banget. Isiannya ada krim dan juga potongan mangga, jadi pas dimakan tuh creamy, terus ada seger-seger dari buah mangganya. Tuh, teksturnya lembut banget ya. Ini tuh cara bikinnya gampang, gak perlu modal banyak-banyak, dan bisa juga nih buat ide bakulan. Sekarang langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita akan membuat krim terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 100 gram whipping cream bubuk, tambahkan dengan 20 gram kental manis, dan kurang lebih 220 sampai 230 gram air dingin. Airnya ini wajib dingin dari kulkas. Aduk cepat dengan whisk atau bisa juga di mixer selama kurang lebih 3 sampai 5 menitan atau sampai teksturnya menjadi creamy. Nah, ini bisa dilihat teksturnya tuh udah mulai kental. Ini lanjut kita aduk terus ya sampai teksturnya benar-benar creamy. Nah, kalau teksturnya udah creamy seperti ini, rapikan bagian samping-samping wadah, kemudian akan kita pindahkan ke dalam plastik segitiga. Kalau pengen lebih enak lagi, teman-teman bisa pakai whipping cream cair sebanyak 300 gram, ditambahkan sedikit kental manis, kemudian dikocok sampai teksturnya creamy seperti ini. Whipped cream udah jadi, bisa kita sisihkan dulu, simpan di chiller. Lanjut siapkan isian. Di sini aku pakai mangga arum manis. Kita cuci bersih dulu, kemudian kita kupas kulitnya. Kita potong mangga, potong menjadi dadu besar-besar seperti ini. Untuk ukurannya sendiri bisa disesuaikan dengan ukuran mochi yang teman-teman buat. Nah, ini aku bikin cukup besar karena nanti ukuran mochiku juga agak besar. Kita sisihkan dulu mangganya dan lanjut kita akan membuat adonan mochi. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering, kemudian masukkan 150 gram tepung ketan, tambahkan dengan 30 gram gula pasir dan 2 gram garam. Aduk bahan kering sampai rata. Dan kalau udah rata, langkah selanjutnya tambahkan bahan cair. Aku pakai 230 ml susu cair. Tambahkan susu, kemudian aduk sampai agak tercampur. Selanjutnya tambahkan dengan 20 gram minyak goreng dan diaduk kembali sampai benar-benar rata. Pastikan pengadukannya rata ya, supaya nanti tekstur dari mochinya lembut dan halus. Kalau udah rata, siapkan teflon anti lengket. Kemudian adonan mochi tadi mau aku saring. Tujuan disaring supaya teksturnya jadi lebih halus, lebih lembut, dan jika ada kotoran ataupun geridilan tepung yang belum teraduk bisa tersaring. Selanjutnya letakkan di atas kompor, nyalakan api sedang. Jadi untuk pemasakan pertama kita gunakan api sedang dulu, dimasaknya sambil terus diaduk ya. Setelah dimasak beberapa menit, tekstur adonannya mulai mengental dan lama-lama akan menggumpal sedikit demi sedikit. Nah, ini bisa dilihat di bagian tengahnya udah mulai menggumpal. Kalau udah seperti ini pengadukannya wajib dipercepat ya teman-teman, supaya tekstur dari adonannya nggak bergerindil dan nanti teksturnya tuh jadi halus. Nah, ini gumpalannya udah terbentuk agak banyak ya teman-teman. Ini wajib banget terus diaduk dan kecilkan apinya. Terus masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai teksturnya menjadi kenyal, halus, dan lembut. Dimasaknya pakai api kecil supaya nggak gampang gosong, dan di sini dimasaknya itu agak lama supaya nggak ada bau langu dari tepung ketannya sendiri. Jadi matangnya lebih merata ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat teksturnya udah mulai kenyal, gembul, dan bener-bener lembut banget. Adonan mochi ini udah jadi ya, ini udah matang. Kita tunggu dulu sampai agak dingin. Dan langkah selanjutnya kita akan mengsangrai tepung ketan. Sangrai tepung ketan atau teman-teman bisa pakai tepung tapioka, pakainya api kecil aja sampai ringan. Tepung ketan sangrai ini akan kita gunakan untuk alas seperti ini, jadi nanti biar adonan mochinya nggak lengket. Tepung ketannya disangrai dulu supaya nggak ada rasa dan bau langu dari tepung ketan. Jadi tepung ketannya udah matang ya karena udah disangrai. Lumuri seluruh permukaan adonan mochi dengan tepung ketan sangrai, kemudian ini kita uleni sampai halus dan lembut. Di sini aku pakai sarung tangan supaya nggak terlalu lengket. Bentuk oval memanjang, kemudian bagi adonan menjadi 8 bagian. Kalau pengen ukurannya lebih seragam, kita timbang dulu total adonannya, kemudian kita bagi menjadi 8 bagian atau teman-teman ukurannya bisa disesuaikan dengan selera. Misal adonannya mau dibagi jadi 10 bagian juga boleh, tapi nanti ukurannya jauh lebih kecil.
Cara membentuk adonannya, kita ambil satu bagian adonan, kemudian kita bulatkan seperti ini. Nah, kalau bentuknya udah agak bulat seperti ini, langkah selanjutnya kita akan pipihkan. Yang perlu diingat, adonan mochi ini memang agak lengket, jadi wajib banget ditabur dengan tepung ketan sangrai di bagian permukaan dan juga alat pemipihnya. Di sini aku kira-kira diameternya sekitar 10 cm. Yang atas ini adalah permukaan yang halus. Sebelumnya siapkan mangkuk kecil, kemudian lumuri dengan tepung ketan sangrai. Permukaan yang halus letakkan di bawah dan permukaan yang agak kasar letakkan di atas. Kita isi dengan krim yang udah kita buat sebelumnya. Tambahkan potongan mangga di bagian tengah-tengah, kemudian kita isi lagi dengan krim. Selanjutnya ini kita satukan dan kita tutup sampai rapat. Dengan menggunakan cara ini menurutku agak susah ya teman-teman, dan di sini untuk lebihannya itu agak banyak. Di bagian lebihannya bisa kita jubit-jubit sampai rapat, dan kalau udah rapat bisa kita sedikit rapikan dulu, dan kalau udah rapi bisa kita letakkan di atas paper cup. Nah, ini bisa dilihat permukaannya tuh mulus karena tadi permukaan yang halus kita letakkan di bagian bawah. Aku ada cara pengisian yang lebih simpel dan aku suka cara ini. Setelah dipipihkan, kita balik dulu ya, jadi permukaan yang agak kasar berada di atas. Nah, ini jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik nanti hasilnya bakalan berkerut. Di bagian tengah-tengahnya kita isi dengan krim, kemudian tambahkan potongan mangga, isi lagi dengan krim sampai potongan mangganya tertutup. Selanjutnya tutup isian dengan adonan mochi, ini kita tutup sampai benar-benar rapat. Dengan cara ini menurutku lebih praktis, lebih simpel, dan untuk lebihannya tuh nggak terlalu banyak. Sedikit rapikan, kemudian letakkan di atas paper cup. Mochi dengan isi mangganya sebenarnya ini udah jadi, tapi sebaiknya kita simpan dulu di chiller atau bisa juga di freezer. Kalau mau langsung dimakan, simpan di chiller minimal 3-4 jam, dan kalau misalnya mau dimakan di keesokan harinya, simpan aja di freezer. Kalau disimpan di freezer, ini teksturnya memang agak keras, tapi kita tunggu dulu sekitar 5-10 menitan, nanti dia akan meleleh dengan sendirinya. Nah, ini hasilnya gebul-gebul banget ya. Untuk isiannya teman-teman bisa ganti pakai stroberi atau apapun. Aku suka banget sama hasilnya karena warnanya tuh putih bersih dan hasilnya juga mulus. Sekarang mau aku coba. Setelah aku keluarkan dari freezer, aku tunggu sekitar 5-10 menitan. Dan ini bisa dilihat tekstur bagian luarnya udah sangat lembut, tapi bagian dalamnya masih agak keras seperti es krim. Pas aku coba, ini rasanya tuh benar-benar enak banget. Perpaduan gurih kenyal dari adonan mochi, kemudian creamy dari krimnya, dan manis seger dari buah mangganya. Ini masih dingin dan agak keras ya bagian dalamnya, jadi tekstur bagian dalamnya ini mirip banget kayak es krim, dipadukan dengan mochi yang kenyal, lembut banget, benar-benar mochinya ini best. Ini wajib banget dicoba, cara ini benar-benar praktis ya teman-teman karena tanpa kukusan. Bakalan lebih enak lagi kalau teman-teman diamkan sekitar 30 menitan, nanti bagian dalamnya ini akan meleleh. Kalau kita potong bagian dalamnya seperti ini ya, ini yang menggunakan cara pakai mangkok, jadi lebihannya agak banyak, tapi nggak apa-apa, ini adonan mochinya tuh bener-bener kenyal dan enak banget. Rasanya tuh gurih, terus dipadukan sama krim dan buah mangga yang seger, enak banget. Kalau pengen lebih enak lagi, teman-teman bisa pakai whipped cream cair atau bisa juga pakai es krim vanila. Yang jelas, adonan mochinya nih benar-benar enak banget, wajib banget dicoba meskipun tanpa kukusan, cuma diaduk-aduk aja di atas teflon, ini hasilnya sangat lembut dan lumer. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.